Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal pertama dari kelas 2 D Mata TA. Kali ini saya akan melakukan penugasan mata kuliah workshop pembangunan framework, yaitu pada materi ke-7, Working with Database. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu YDAO atau Database Access Object. YDAO dibangun di atas PDO atau PHP Data Object, merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. YDAO menyediakan Object-Oriented API untuk mengakses database relasional. YDAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti Query Builder dan Active Record. YDAO dapat langsung mendukung DBMS berikut ini. Yang pertama yaitu MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Gobert versi 9.3 ke atas, Oracle, MS SQL versi 2008 ke atas. Koneksi ke database. Untuk dapat mengakses database, Anda harus terhubung ke database tersebut dengan cara membuat instance dari EDB connection. Akses ke database seringkali dilakukan dari beberapa tempat berbeda. Koneksi database akan lebih cepat jika dikonfigurasi pada application komponen seperti strip di atas. Anda dapat mengakses koneksi ke DB di atas melalui app-db. Konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke database MySQL untuk database lain. Pastikan nilai dari properti DSN diisi dengan nilai sesuai dengan database server yang digunakan. Sebagai contoh, nilai properti DSN untuk database PostgreSQL adalah GSQL host localhost port 5432 dbName my database. Menjalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi create comment dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia seperti script di samping. Catatan untuk menjaga presisi, data yang diambil dari database selalu direpresentasikan sebagai string atau teks, walaupun tipe data dari kolom pada tabel adalah numerik. Binding parameters. Untuk menghindari serangan SQL injection, Anda harus menggunakan pendekatan binding parameters. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Anda dapat menggunakan metode bind value, bind a single parameter value, bind values, bind multiple parameter value in one call, bind param, similar to sama seperti bind value, tapi mensupport binding parameter reference, seperti contoh di samping. Menjalankan perintah SQL selain query. Untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Untuk perintah-perintah DML, selain menuliskan statement SQL dasar, dapat juga dilakukan dengan memanggil metode insert, update, atau delete sebelum memanggil metode execute. Meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik atau quote. Ada kalanya Anda perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya terdapat nama, tabel, atau kolom dalam tanda petik. Misal Anda ingin menjalankan perintah SQL select some salary from employee, aturan penggunaan quote berbeda dengan antara DMS satu dengan lainnya. Menambah kerumitan dalam menulis perintah SQL untuk aplikasi database agnostik tidak terikat dengan jenis DBMS. Dalam YDAO, Anda dapat mengquote nama kolom dalam double kurung kotak dan nama tabel dalam double kurung kurawal. Lihat seperti contoh di samping. Kemudian multiple DBMS. Dalam sistem yang besar atau kompleks, seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, Anda mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master sedangkan pembacaan data di DBMS slave. Read-write splitting. Untuk menerapkan strategi di atas, Anda perlu mengatur konfigurasi koneksi database Anda seperti script di samping. Dengan konfigurasi seperti script samping, setiap penggunaan metode execute akan dianggap sebagai perintah read dan dilakukan pada DBMS master. Sedangkan penggunaan metode query XYZ akan dianggap sebagai perintah read dan dilakukan
dilakukan pada DBMS Sleeve. Bekerja dengan database skema. IDEO menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Metode-metode tersebut adalah create table dan sebagainya. Di sini kemudian selanjutnya query builder. Query builder dibangun di atas IDEO. Dengan query builder memungkinkan Anda untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Penggunaan query builder namanya membutuhkan dua langkah, yaitu yang pertama membuat objek I di query untuk yang merepresentasikan SQL query, kemudian menjalankan metode query misalkan all dari IDB query untuk mengambil data dari database. Script di atas akan menjalankan statement SQL seperti di bawah ini, di mana bind parameter last name diisi dengan teks journal. Catatannya, query builder secara otomatis akan menggunakan bind parameter. Kemudian select. Metode select digunakan untuk memilih kolom, misal query select ID email. Dalam SQL query, seringkali kita menambahkan nama table di depan nama kolom yang dipilih. Anda dapat melakukannya dengan query select user.id atau user.email. Anda juga dapat menambahkan alias untuk kolom dengan cara query select id as id user email atau query select id user email. Anda juga dapat menggunakan fungsi dalam database dengan cara query select concat first name, last name as full name, email. Anda dapat menggunakan metode nSelect untuk menambahkan kolom yang dipilih, seperti query select id email, query add select last name. Kemudian untuk form, metode from digunakan untuk menentukan tabel di mana query akan dilakukan. Misal query from user. Anda juga dapat menjalankan SQL query pada lebih dari satu tabel. Contohnya query from user post. Untuk menggunakan tabel di atas, tabel alias dapat Anda lakukan dengan cara query from user U post P atau query from U for user P for post. Anda juga dapat menggunakan subquery pada from seperti contoh subquery new query select ID from user where status is one. Kemudian untuk where, metode where digunakan untuk menuliskan kondisi dari SQL query. Jangan memasukkan variabel di dalam where secara langsung karena akan rentan diserang dengan SQL injection. Berikut ini contoh yang harus dihindari, yaitu query where status sama dengan status. Anda dapat menuliskan beberapa kondisi dalam where menggunakan hash format. Beberapa kondisi ini dilakukan dengan operator AND. Anda juga dapat menggunakan subquery pada where. Untuk AND where dan OR where, metode AND where dan OR where digunakan untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Misal seperti ini. Kode di atas akan menggenerate query seperti berikut. Where status 10 and title like Y. Filter where. Ketika membuat kondisi pada where yang melibatkan masukan dari user, biasanya Anda ingin mengabaikan jika nilai inputnya kosong. Misal pencarian berdasarkan username dan email, namun Anda mengabaikan kondisi jika username atau email kosong. Dapat ditulis dengan seperti ini. Jika variabel email kosong sedangkan username ada nilainya, maka query yang di-generate adalah where username sama dengan username. Mirip seperti metode AND-WHERE dan OR-WHERE, Anda juga dapat menggunakan metode AND-FILTER-WHERE dan OR-FILTER-WHERE untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Kemudian order by, group by, dan having. Pengurutan order by digunakan untuk menentukan bagian order by pada sebuah SQL. Contohnya seperti ini. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian order by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add order by. Pengelompokan berdasarkan kolom atau group by digunakan untuk menentukan bagian group by pada sebuah SQL. Contohnya query group by ID status. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian group by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add group by. Having digunakan untuk menentukan bagian having pada sebuah SQL, contohnya query having. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian having
pada sebuah SQL dengan memanggil metode addHaving. Kemudian selanjutnya limit dan offset. Untuk limit dan offset digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset pada sebuah SQL. Contohnya query SQL limit 10 offset. Untuk DBMS yang tidak mendukung limit dan offset misal MS SQL, query builder akan menggenerate statement SQL yang mengemulasikan fungsi limit atau offset. Kemudian query methods, ini terdapat query methodsnya. Kemudian batch query. Untuk batch query, ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, panggil metode ydb query all bukanlah pilihan yang tepat karena hal ini akan menggunakan memori yang besar. Untuk batch query pada y akan memanfaatkan data kursor yang untuk diambil data per bagian, seperti contoh di samping. Secara default, batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Anda dapat mengubahnya dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter. Pertama, ketika memanggil metode batch, contohnya query batch 10. Mungkin untuk materi ke-7 kita bagi dua part. Untuk part pertama sampai batch query ini. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan di video selanjutnya. Sekian untuk video part pertama. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.